gendernya ya, ada yang maskulina, ada yang feminina. Ureter di atas, uretra keluar. Saya kira ini istilah ini udah oke ya, di SMA juga sudah pakai istilah ureter, uretra gitu ya. Vesika urinaria apa kandungannya kalau di SMA? Kandungannya. Ya. Untuk organ-organnya sendiri, organ urum dari kata urin, poetik, pembentukan. Kalau hemato, poetik, pembentukan darah. Kalau poetik ya mirip-mirip tapi urin yang dikeluarkan. Yang pertama adalah retnatonephros tadi ya. Ada dua, kanan kiri. Halus permukaannya, yang kanan lebih rendah. Ya, ketinggiannya kan beda ya. Ini yang kanan, segininya yang kiri. Kemudian ureter dari hilus ke vesika urinaria. Sisi satunya juga ureter. Kemudian satu vesika urinaria di sini, pelvis di depan dari rektum. Makanya kalau kebelet BAB, terus pipismu belum tuntas, pasti kamu pipis juga ya, jujur. Karena dorongannya kan jadi satu ya. Fungsinya uretra yang kecil ini ya, itu adalah selain membawa urin, juga kemarin belajar dia membawa semen. Juga semen itu kandungannya sel spermatozoa dan sekret dari kelenjar aksesoris. Di mana lokasi ginjal ada di dinding abdomen posterior. Di sini nih, di pinggang. Ada yang itu dia buah pinggang gitu ya. Kemudian di sini disebutkan setinggi apa? Kalau pertanyaan di kuis responsi, sebutkan skeletopi dari ginjal. Dari kata skelet itu tulang, topi itu ya letaknya setinggi apa terhadap tulang gitu ya. Skeletopinya setinggi apa? Setinggi vertebra torak 12. Nah, setinggi vertebra torak 12 segini sampai nombor 3. Vertebra torak 12 kan ini ya. 12, 1, 2, 3. Nah, sampai setinggi vertebra lumbar 3. Vertebra torak 12 sampai vertebra lumbar 3. Skeletopi dari ginjal. Apakah ginjal berada di dalam peritoneum? Jawabannya tidak, karena dia terletak retro, artinya di belakang dari peritoneum. Peritoneum adalah selaput yang membungkus usus dan teman-temannya. Sedangkan ginjal itu letaknya di belakangnya. Saat inspirasi dan ekspirasi, ginjal agak naik turun mengikuti dari diafragma ya. Ini diafragma atau pren. Nah, jadi ginjal agak naik turun juga mengikuti pernapasan. Oke, ini adalah letak dari ginjal di dinding posterior abdomen, di belakang atau retroperitoneal, dan skeletopinya setinggi vertebra torak 12 dan lumbar 3. Yang kanan lebih rendah karena ada pergesekan dari hepat. Sekarang lapisannya ya, kita lihat dulu. Ini orang berbaring, ini punggungnya, di bawah sini punggung, ini perut, oke ya. Terus ini adalah tulang belakang, vertebra. Di tengahnya vertebra ada medula spinalis, di lateralnya ada otot-otot yang di punggung dan di daerah sekitar processus transversus. Kemudian di depannya ada aorta abdominalis dan vena cava inferior. Ke lateral ini ada vena renalis, ini arteri renalis. Kemudian ini usus, ini peritoneum yang warna biru membungkus usus ini. Kemudian yang membungkus ginjal, nah ginjal letaknya di belakang dari peritoneum di luar. Dia punya pembungkusnya sendiri. Pembungkusnya namanya apa? Yang dalam ini warna biru nempel di ginjal namanya kapsula fibrosa. Kemudian di luar dari kapsula fibrosa ada selapis lemak tipis namanya perirenal
Di luar dari perirenal fat ada fascia lagi yang membungkus ginjal bersama-sama dengan glandula suprarenalis, namanya fascia renalis. Baru di luarnya lagi, ini ada lemak yang ada di dinding posterior dari abdomen, namanya pararenal fat, ya. Jadi pembungkus ginjal kapsula fibrosa, di luarnya ada lemak sedikit perirenal fat, di luarnya ada fascia renalis, baru di luarnya lagi ada pararenal fat. Kalau misalnya ginjalnya membuka, meradang, intinya ada sesuatu yang menyebabkan regangan dari kapsula fibrosanya ginjal, itu akan menimbulkan nyeri karena ada saraf nyeri di sana. Nah, ngeceknya apakah itu normal atau tidak, ya, tangannya ditaruh di kosta paling bawah daerah orang 12 sampai lembah 3, kemudian satu tangan yang lain meninju, memukul dari tangan satunya, gitu ya. Ini periksanya harus pakai feeling, ya, bukan karena lagi sebel terus mukulnya wah, ya, seperti itu semua juga bakal sakit. Tapi kalau normal kan diginiin juga nggak akan sampai aduh gitu. Nah, kalau seperti itu lihat reaksi pasiennya, kalau dia kesakitan banget pada pukulannya hanya sedikit kok, nah itu berarti curiga ada pembengkakan di ginjal. Itu tekniknya namanya mengetahui nyeri ketok costovertebra. Costo dari kata costa, vertebra adalah tulang belakang. Nyeri di antara costa dan tulang belakang, yang mana itu letak dari ginjal. Nah, pada kondisi apa terjadi nyeri ketok costovertebranya positif? Misalnya kalau ginjalnya mengalami peradangan, adanya nanah di dalam ginjal, lipus itu nanah, ya, inflamasi itu peradangan, scarring itu timbulnya jaringan parut, atrofi itu nyusut, gitu ya. Nah, proses di mana terjadi infeksi sampai timbul nanah, nama di ginjalnya namanya penyakitnya pielonefritis. Dari kata pielo, ini pusnya di pielum, di piala-piala ginjal, ya. Pielo, nefron, dan itis. Radang di ginjal daerah pielum, gitu. Pielonefritis. Oke, lanjut, ya. Kita lihat struktur anatomi setelah ginjal dikeluarkan dari kafum abdomen. Kita bisa melihat permukaannya halus, mulus, gitu ya. Kemudian dia punya dua margo. Margo medial, ingat margo kemarin adalah sisi medial. Ini tengahnya cekung, ya, cekung. Nama celahnya namanya hilum renal. Kemudian di dalam sini ada rongga ruangan, gitu ya, namanya sinus renalis. Cekungannya hilum renal, ruangannya sinus renalis. Isinya apa? Gampang, kalau ini mah pasti isinya, karena ginjal punya ureter, jelas ada pelvis renalis ureter. Yang kedua, dia pasti punya arteri, punya vena, punya saraf, punya limfe. Tinggal nambahin aja arteri venanya renalis, gitu ya. Kalau ditanya sarafnya apa, ya nggak usah ditanya, saraf simpatik, gitu aja, ya. Oke. Fungsinya untuk apa? Ini dipelajari di fisiologi, ya. Singkat aja, kita mah ekskresi urin, ngeluarin urin. Kedua, karena dia punya mekanisme untuk menjaga keseimbangan pH darah, ya. Yang ketiga, dia juga berfungsi menghasilkan hormon atau fungsi endokrin. Selubungnya sudah, tadi ada istilah yang lain, ya. Kalau tadi kan yang paling dalam kapsula fibrosa, oke, sepakat. Kemudian tadi istilahnya perirenal fat, ada buku lain bilangnya kapsula adiposa perirenal, gitu ya. Kemudian ada fascia renalis. Fascia renalis yang bagian depan secara spesifik nyebutnya fascia derota. Kalau di literatur bedah, ya, itu tergantung yang menemukan teknik insisinya, mengambil rem atau mengangkat rem, itu caranya dengan membuka fascia renalis bagian anterior, atau disebutnya fascia derota. Kemudian di daerah luarnya lagi ada pembukaan difusum pararenal, tadi nyebutnya
posum itu lemak, korpus itu badan ya, badan lemak pararenal sama aja. Fungsinya lemak itu yang pertama kan lemak jelas untuk melindungi dari kedinginan. Orang yang kurus pasti kalau cuacanya dingin udah makan kedinginan. Kalau orang yang gendut karena cadangan lemaknya menghasilkan panas lebih tahan kedinginan. Yang kedua dia juga melindungi organ dalam, jadi melindungi ginjal ini supaya tidak mudah kena benturan dari organ-organ keras yang ada di sekitarnya ya, kayak tulang dan lain-lain. Kemudian fungsi lemak yang lain juga dia sebagai cadangan makanan. Kalau kita puasa dalam jangka waktu lama nggak dapat gula, nggak dapat karbohidrat kan nggak langsung mati ya, tapi kita punya cadangan lemak yang itu akan diambil sedikit demi sedikit sehingga lemak pararenal dan lain-lain itu juga bisa menipis, menghilang kalau orang mengalami kelaparan yang kronis gitu. Nah, kalau misalnya kebayang lemaknya ini kan memfiksasi ginjal supaya tetap di tempatnya. Kalau ininya menyusut, lemaknya hilang. Kalau ini jadi kopong gitu ya, jadi berat gitu ya. Kalau orang tua kan lemaknya banyak yang hilang, makanya terus pada diisi filler something gitu ya, biar tetap berisi gitu. Kalau yang pakai itu. Kalau ini lemaknya hilang, apa yang terjadi? Ginjal nanti akan posisinya bisa agak turun gitu ya, karena nggak ada lagi yang nyangga. Kalau ginjal turun dari posisinya namanya nefrotosis, dari kata nefros dan metosis. Metosis itu tidak bisa naik gitu. Kalau mata bisa mengalami metosis itu biasanya orangnya kayak orang ngantuk gitu loh, apa kelopaknya nggak bisa dibuka gitu. Dulu ada artis ya, dia lawak tapi matanya seperti itu, mengalami metosis. Sekarang udah meninggal sih. Kemudian itu agak kelainan. Kalau meninggal itu nyari lagi. Kemudian karena turun deh, tidak awalnya begini, terus kan kalau seperti ini di posisi benernya, ureternya kan lurus, tapi kalau dia turun, nah turunnya kan nggak tahu ya, namanya barang itu bisa muntir. Nah ureternya bisa muntir, apa itu? Oh kepepet. Nah kalau ginjalnya turun, si ureternya bisa muntir gitu ya, akibatnya kalau ureter muntir, padahal ureter kan bawa urin dari ginjal ke vesika urinaria, akhirnya macet dong, urinnya nggak bisa ke vesika urinaria. Terus gimana urinnya? Ya numpuk di sini. Akibatnya apa? Oh ginjalnya bengkak gitu ya. Nah ginjal bengkak karena banyak airnya, makanya namanya hidronefrosis. Hidro itu kan air gitu ya. Kalau tadi bagian luar, sekarang kita buka ya ginjalnya, iris gitu ya. Kalau belajar anatomi sambil praktek iris gitu, kira-kira gimana? Gitu ya. Bisa sih, cuma waktunya dokternya jangan cuma 3 atau 3,5 tahun ya, cukup deh, cukup 10 tahun mungkin ya. Ya, jadi dari kortek itu yang bagian tepi, kemudian medula itu yang ada segitiga ini. Segitiga ini namanya piramis. Dan di antara piramis satu dengan piramis lain ada bagian kortek yang menjorok ke dalam medula, ini adalah kolumna renalis. Kolumna renalis, piramis renalis, kortek renalis. Tadi ruangannya sudah ya, ruangannya namanya sinus, cekungannya namanya hilum renale. Di dalam sinus renalis salah satunya ada sistem pelvico-kalikeal yang terdiri dari calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, ureter gitu ya. Oke. Jadi urin itu dikeluarkan dari struktur yang ada di ujung dari piramis. Ini
ginjal itu bisa mengalami keganasan gitu ya, dia ada sel tumornya misalnya di daerah sini, sehingga sel tumor ini bisa menghambat aliran vena yang ada di vena renalis kiri maupun kanan, sama aja ya tergantung letaknya. Tapi kalau vena renalis kiri karena dia dimuarai oleh vena dari testis, maka bisa terjadi penampakan klinis varikokel, varises tapi pada plexus pambiliformis gitu ya. Nah, jadi kalau ada pasien datang kok ada varises di penggantung testisnya, kayak ada ular-ular di skrotumnya gitu ya. Nah, itu kalian harus ada pikiran jangan-jangan ini ada karsinoma ginjal sehingga menyebabkan hal seperti ini. Ada maupun enggak, kalau cepat ketahuan itu lebih bagus, jadi dirujuk aja ke spesialis urologi gitu. Kemudian kalau misalnya pun bukan karena karsinoma, apapun penyebabnya ini bisa meningkatkan suhu. Kalau suhunya meningkat, kesuburannya akan terganggu karena spermanya nggak sehat gitu ya. Nah, jumlahnya sih mungkin masih oke, tapi kalau nggak sehat berenangnya letoy. Kalau berenangnya letoy, gimana mau nyampe ke mbak ovum gitu ya. Karena jangka waktunya kan terbatas ya. Kalau nggak segera nyampe ke mbak ovum, nanti mbak ovumnya keburu mati, spermanya juga keburu mati, akhirnya jadi susah punya anak. Oke, dan sudah selesai ya, ini nambahin yang embriologinya. Ginjal tuh kapan sih dibikin di janin? Kalau udah jadi zigot itu tuh mulai minggu ketiga. Kita kan dulu waktu sebelum jadi wujud manusia kayak gini kan bentuknya kayak lintah gitu ya, lintah nempel di endometrium gitu. Nah, ini lintah kita potong terus, nah kelihatan tuh bentuknya, perutnya kayak gitu. Nah, ginjal itu dari struktur namanya mesodium intermedia. Ini nanti akan jadi sistem saraf pusat ya, vertebra, medula spinalis di tengahnya. Kemudian ini adalah aorta dan vena ya. Kemudian ini adalah bagian yang akan menjadi gastrointestinal dan lain-lain. Nah, ginjal kita itu berasal dari mesodium intermedia yang mulai dibentuk minggu ketiga dari embrio, dari janin. Kemudian mulai minggu keempat dia sudah berdiferensiasi membentuk struktur yang lebih kompleks, membentuk sinus urogenital dan lain-lain. Termasuk ini ya, calon glomerulus, externus, internus, tubulus, nefron dan lain-lain. Oke, ini hari ke-21, ini hari ke-25. Nah, setelah itu kita akan berubah wujud menjadi seperti embrio ayam. Ya, ya. Ini adalah bagian otak besar ya. Otak kita itu dulunya besar. Jadi artinya janin itu harusnya pintar banget dibandingkan tubuhnya yang kecil. Tapi makin kita gede, otak kita itu hanya ada di sini gitu ya. Tapi dia semakin berkembang dasarnya karena banyak bukanya jadi tambah pintar kalau dipakai. Tapi deh, saya cemasnya gini, kan sekarang banyak kecerdasan buatan. Kalau zaman saya dulu anak SD itu lulus SD ditanya 9 kali 9 itu pasti langsung 81. Kalau sekarang otak manusia itu cenderung males, ya enggak? Kamu ngakui enggak? Enggak lah. Saya ya heran, kenapa? Apa itu dia paling itu ada di HP, tinggal dipencet. Bayangin nek kamu enggak bawa HP gimana? Enggak bawa HP ya tinggal punya temanku tak pinjam. Seperti itu. Jadi otak manusia malas. Apakah dokter bisa menjadi seperti itu? Ya enggak. Kamu akan secara di bawah sadar akan menggabungkan aplikasi. Betul enggak? Ya, jalannya ini. Penyakitnya apa ya? Celing keluar. Nah, kalau di kota
Dulu saya nggak kebayang karena belum ada kecerdasan buatan. Tapi sekarang saya paham gimana Tuhan bekerja mencabut keahlian dari orang-orang atau ilmu yang ada di bumi. Pertama, banyak orang pintar meninggal, cabut nyawanya. Kedua, orang yang seharusnya bisa pintar, Anda semua dibikin malu sama kecerdasan buatan. Jadi harus waspada. Itu nggak bisa dihindari, tapi ya gimana kita bersikap. Minggu ke-4 sampai 9 secara berurutan dari kranial sampai kaudal ya, kranial, kaudal terbentuk ini. Yang pertama yang merah-merah ini namanya pronefros, bagian saluran urinaria yang bagian depan, pronefros. Tapi akhirnya dia akan regresi, hilang. Kemudian di bagian tengah namanya mesonefros. Dia akan berfungsi sementara, berdiferensiasi, salah satunya membentuk ductus mesonephritus. Kemudian hilang, sisanya hilang. Nah, yang bagian bawah metanefros yang warna coklat ini bakalan jadi nefros ya. Dia bakalan menjadi ginjal. Terus ada di sini lihat ada yang kuning-kuning tuh, dia tumbuh dari ductus mesonefros. Dia namanya tunas ureter. Dia bakalan jadi calon ureter, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat proses selanjutnya. Lihat ini ada ductus mesonefros tadi, sisanya menghilang. Tinggal ductusnya. Kemudian ada tunas ureter yang lama-lama masuk ke dalam metanefros, ke dalam ginjal dan membentuk struktur pelvicocalyceal tadi. Ductus mesonephritus nama lainnya ductus Wolffii. Dia akan masuk menembus struktur yang namanya kloaka. Dulu kita itu sama kayak binatang pada umumnya ya, punya kloaka. Kloaka ingat nggak apa kira-kira? Persatuan antara saluran cerna, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Betul ya? Kalau ayam punya kloaka nih? Punya ya? Berarti dia jadi satu di situ ya. Berarti telur itu kalau kena neneknya ayam wajar ya kalau tempatnya satu keluarnya. Iya nggak? Ya. Terus setelah itu apa yang terjadi? Pada minggu kelima kan tadi mulai dari minggu ketiga ada mesodium intermediate, minggu keempat dan seterusnya mulai berkembang ya. Dan minggu kelima dari ductus mesonefros itu berkembang tunas ureter. Satu sisi dia akan membentuk saluran kemih ya, ureter tadi, dan sisi lain akan masuk menginduksi ke calon ginjal atau metanefros. Tunas ureter ini akan berkembang menjadi ureter, pelvis renalis dan kalik atau sistem pelvicocalyceal dan juga tubulus collectivus pada parenkim ginjal. Ini ya, ini dari ginjal, calon ginjal yang letaknya di bawah dekat kloaka. Terus
kanan kiri helium itu masuk, dan waktu masuk kan dia bercabang-cabang, namanya menjadi arteri segmentalis. Ya, dia menjadi arteri segmentalis. Ini adalah arteri renalis utama ya, yang besar. Kemudian di sini ada yang bagi divisi arteriol dan posterior dan lain-lain, tapi kita langsung aja lah. Pokoknya dia cabang dari arteri renalis itu masuk ke segmen-segmen menjadi arteri segmentalis ya, arteri segmentalis. Ada yang inferior, ada yang posterior dan lain-lain, tapi sebut aja arteri segmentalis, gak usah ribet ya. Nah, kemudian dari arteri segmentalis ini kan masuk ke hilus ya deh ya. Nah, setelah masuk ke hilus dia masuk ke piramis, di dekat piramis ini. Namanya menjadi arteri lobalis kalau masuk ke dalam piramis. Nah, setelah arteri lobalis ada yang berjalan di antara kedua piramis nih, misalnya ini. Ini namanya arteri interlobalis. Arteri lobalis cabangnya arteri interlobalis yang berjalan di kolumna renalis. Kalau saya bikin soal yang tak tunjuk kolumnanya deh, karena kan arterinya nggak kelihatan tuh. Yang ditunjuk adalah jawabannya kolumna renalis gitu ya. Pada jawaban A tersebut terdapat arteri titik-titik-titik ya, kayak gitu. Nama jawabannya ya arteri interlobalis. Kemudian dari arteri selanjutnya yang berjalan di basis atau dasar dari piramis membentuk lengkungan namanya arteri arcuata. Nah, kalau yang ditunjuk basisnya, yang ditunjuk adalah di titik basis piramis. Arteri yang berjalan atau berlokasi di jawaban A adalah titik-titik-titik, jawabannya arteri arcuata. Nah, dari arteri arcuata bercabang yang ke arah korteks namanya arteri interlobularis. Baru yang kecil-kecil ini nanti bercabang-cabang lagi menjadi arterial afferent glomerulus. Oke ya, coba diikuti. Arteri renalis menjadi arteri segmentalis, masuk ke piramis menjadi arteri lobares. Arteri lobares bercabang yang di daerah kolumna renalis menjadi arteri interlobares. Kemudian yang berjalan di daerah basis piramis namanya arteri arcuata, yang berjalan ke korteks namanya arteri interlobulares. Kemudian baru masuk ke arterial afferent glomerulus. Arterial afferent glomerulus kalau dibesarkan ini ya, yang masuk ke dalam glomerulus. Glomerulus itu seperti saringan. Darah-darah merah, sel darah dan plasma masuk ke sini. Ini seperti saringan karena sel darah dengan molekulnya besar, dia tidak akan bocor ya. Tidak akan bocor ya. Yang bocor apanya? Plasmanya. Plasmanya ini yang nanti menjadi calon urin. Dia akan masuk ke tubulus proksimal. Jadi calon urin. Sedangkan sel darahnya balik lagi ke sirkulasi ke arterial efferent. Itu ya. Dan nanti masih ada proses menyerap kembali zat-zat calon urin ini yang dibutuhkan seperti glukosa dan lain-lain kan diambil lagi. Ini kalau di histologi atau fisiologi dipelajari lebih detail ya. Saya bagiannya jadi saya. Ini aliran urin dari nefra tubulus proximal, tubulus descendens, ansa ende dan seterusnya sampai enggak. Vaskularisasi ginjal
lebih sempit. Kemudian ureter ini akan masuk ke dalam vesika urinaria. Posisinya miring. Kenapa kok miring? Untuk mencegah reflux urin ke ureter gitu ya saat PU-nya penuh gitu kan. Ketika penuh kan ototnya teregam sehingga kalau dia miring serabutnya dia menutup katup yang ada di sini. Tapi kalau masuknya tegak lurus ketika teregam lubangnya malah tambah besar karena tertarik. Oke, ini di dalam ureter ada struktur yang halus mukosanya trigonum trigonum vesicae. Trigonum vesicae di atasnya itu dia dimuarai ada lubang ya ostium ureteris muara dari ureter. Di ujung bawahnya ada ostium uretra interna yang merupakan pangkal dari uretra. Kalau pada pria ureter disilang ductus deferens, kalau pada wanita arterioterina. So what gitu? Ya kalau pengetahuan ini kalau memang untuk dokter umum ya terus so what gitu ya. Tapi kalau nanti melanjutkan ke bedah, oh nanti hati-hati ya. Ureter tuh ngilang-ngilang dengan struktur ini. Jangan-jangan mau operasi pas deferennya atau operasi yang lain malah salah nomor ureternya gitu. Nah kalau pengetahuan anatominya nggak bagus, nggak suka anatomi, jangan jadi dokter bedah ya. Tapi kalau suka silakan. Nah ini contoh tadi ya, jalur ureter kan sepanjang di daerah lateral ini ya. Nah ini ada batu-batu yang ngangsang di situ. Batunya ini kebetulan batu radioopak yang kelihatan hanya dari kotoran polos. Tapi ada batu yang tidak nampak karena sifatnya radiolusen. Jadi kita nggak kayak ini ya. Jadi kalau yang tidak nampak harus dikasih pewarna dulu, kontras dimasukkan baru nanti kelihatan daerah yang tidak terwarnai itu ada batunya. Mungkin pernah lihat foto saudara yang ada batu saluran kemih ya, nanti bisa tahu maknanya. Ini vaskularisasi dari ureter. Lihat organ di dekatnya. Ureter kan bagian atas dekat ren, cabang dari arteri renalis. Di tengah ini agak panjang nih, ada cabang dari aorta abdominalis, ada cabang dari arteri testicularis atau ovarika di daerah sini, dan ada cabang dari arteri iliaca comunis. Nah, yang bawah ini cabang dari arteri iliaca interna. Nah, kalau sudah tahu letaknya nanti hafalannya bukan hafalan saklek yang kalau tersandung terus jadi kebalik-balik gitu ya. Tapi bayangkan organ di dekatnya. Vaskularisasi ureter sebutkan 3: arteri renalis, arteri abdominalis, satunya lagi arteri iliaca interna. Udah cukup selamat gitu ya. Oke. Nah sekarang persarapannya ini minggu depan aja. Nanti saya nggak punya bahan minggu depan. Ya, ini contoh batu yang ada di saluran itu ya. Batunya bisa terdiri dari batu kalsium, batu asam urat, batu sistin, strupit. Nah, nanti kalau belajar di bawah mikroskop mungkin di biokimia ya, bisa melihat struktur batu itu seperti batu mulia, sangat indah. Indah dilihat, tidak indah dirasakan. Ya, apa ya? Oh ya, kalau ada darah dalam urin istilahnya hematuria.
40 tahun ke atas ya, penyakit mulai berdatang. Oke, sudah ureter, kita ke vesika urinaria terletak di rongga pelvis. Rongga pelvis bentuknya kayak apa sih kayak ini? Kalau di literatur bilangnya seperti piramid gitu ya, tapi saya juga pikir-pikir, kalau saya lihat sih ya oke lah piramid, gitu ya. Kayak sawah sih, kalau ini kayak sawah. Ujungnya itu namanya apek, pantatnya ini adalah bagian basis. Ya, basisnya dimasuki oleh ureter, masuk dari bawah. Permukaannya ada superior dan bawah samping atau inferior. Yang di apek itu ada ligamentum yang nyantolin ke depan. Namanya ligamentum umbilical mediana. Ya, ligamentum umbilical mediana itu sisa dari namanya chorda urachus yang nyambung ke vesika urinaria, ke tali pusat. Nah, itu akan berlanjut hingga ke tali pusat atau umbilicus gitu ya. Oke. Kita bedah dalamnya. Ternyata di dalamnya itu enggak semuanya kerut-kerut ototnya gitu lah. Ototnya kerut-kerut itu kan nanti biar kalau urinnya banyak dia bisa menggembung gitu kan ya, terekam. Tapi ada yang tetap terfiksir, halus, keras gitu ya. Ini namanya trigonum vesicae. Trigonum vesicae di ujung kanan kirinya ada lubang namanya osteoureteris karena lubang muara dari ureter kanan kiri. Antara osteoureteris kanan dan kiri ada lipatan mukosa yang meninggi. Lipatan mukosa meninggi namanya plika. Karena letaknya antara dua ureter ya plika interureterica. Kemudian di bawahnya ada lubang lagi osteouretra internum. Kalau yang luar osteouretra externum gitu ya. Terus ini ototnya namanya musculus detrusor. Mau detrusor urin, mau detrusor vesicae, terserah lah. Pokoknya intinya musculus detrusor. Di bawahnya disangga oleh diafragma pelvis. Di bawahnya disangga oleh diafragma pelvis ya di sini, oleh otot musculus obturator internus dan musculus levator ani. Ini kok banyak banget, apalagi gitu ya, kalau ini kayaknya memang harus banyak cara gitu ya. Misalnya ini musculus apa sih yang nyangga itu, moi LA, musculus oida, musculus oida. Semester pertama gimana ya dia kalau mau ujian gitu ya, kayak orang selamat siang Pak, ayo selamat siang, ya bisa semester Pak, baik nama saya ini berdiri yang beliau pada hari ini, oke gitu ya, baca itu dalam gila tes ngomong sendiri ya. Kalau belajar anatomi juga gitu ya. Masalahnya hidup tidak hanya anatomi ya. Ada histologi, ada fisiologi, ada biokimia, ada farmakologi. Siapa sih suruh kita ke sini? Ya Allah. Siapa ya? Udah bayar mahal, disuruh mikir keras. Kayak luar biasa ya. Ya, vesika urinaria di daerah lehernya ada kolon vesike dan ada konfiksasinya juga. Namanya ligamentum puboprostaticum kalau cowok. Nempelnya di pubis sama prostat. Tapi kalau wanita nggak ada prostat kan, nempelnya langsung di kolon vesike. Nama ligamentumnya pubovesicaler gitu ya. Kemudian ini struktur-struktur yang mungkin kalian belajar kemarin waktu sistem genitalia wanita plus kafum pelvis ya. Ada fascia denonfiliar ini. Fascia denonfiliar itu membatasi rektum dengan vesika urinaria. Kemudian di belakang antara rektum dengan sakrum ada fascia Waldeyer. Kemudian di atas ada kantung, ini kan peritoneum. Ada cekungan kantung namanya
rektum atau cekungan yang dituju adalah titik-titik-titik. Kalau nggak kepikiran ini rektum vesikalis, pasti kamu akan melihat dari kanan, melihat dari kiri, melihat dari depan. Ini opposite dituju gitu ya. Nah, kalau sudah belajar, oh ini antara rektum dan urin, dan yang ditanya rongga yang dituju atau ruangan yang dituju yaitu rektum vesikalis. Kemudian satu lagi ruangan di belakang dari tulang kemaluan antara pubis dengan vesika urinaria ada bantalan. Biar PU-nya agak bentur-bentur ya. Ini ada spasium retropubikum, isinya adalah bantalan lemak. Kalau urinnya macet di sini karena misalnya prostatnya kena kanker gitu ya, nggak bisa dimasukin kateter, urinnya kan jadi berpotensi ruptur vesika ya, bisa dikeluarkan lewat sini, di atas dari sini pubis ditusuk jarum untuk mengalirkan urinnya, kemudian disambungkan ke kateter. Jadi kateternya bukan lewat uretra. Ini contoh keganasan pada vesika urinaria. Ini ukurannya ya. Bladder itu kandung. Kemudian kalau radang pada vesika urinaria namanya bukan vesikitis atau something gitu ya, tapi vesika urinaria itu kan kangkung, isinya air, atau nama bagiannya sesuatu yang berisi air itu kista gitu. Maka namanya kistitis gitu. Ya, kemarin saya lupa ngomong kayak gitu. Kalau radang pada prostat kan prostatitis tuh. Kalau radang pada glans penis namanya balanitis gitu ya, bukan balanitis ya, kayak gitu. Oke, ini batu pada nefros. Ini batunya ya, yang radioaktif. Ini batunya di mana? Batunya di vesika urinaria, namanya vesikolitiasis. Oke, ya, lanjut. Ini terakhir. Uretra pada wanita pendek sekitar 4 cm. Dia ada kelenjar parauretralis dan nama lainnya yang bermuara di dekat vestibulum vaginus. Kalau pada pria juga ada glandula uretralis dekat. Nah, ini kalau yang pria uretranya panjang dari ujung distal sampai ke proksimal itu adalah 20 cm kira-kira, membelok 2 kali 1, 2, kemudian menembus kelenjar prostat. Uretranya terbagi menjadi preprostatika sebelum masuk prostat, uretra prostatika yang kemarin ada coliculus seminalis dan lain-lain, uretra pars membranacea yang hanya dikelilingi oleh spasium perineum profundus ya. Di sana juga ada glandula pubo-uretralis yang muaranya ke uretra spongosa. Kemudian ada uretra pars spongosa.
belum kuliah di jam keempat karena itu masih ada jadwal puasa kayaknya ya ada kuliah juga ya ada ya kayaknya ya satu lagi. Nah ini ya karena uretra wanita pendek dia lebih mudah terkena infeksi. Kemudian kalau yang pria itu karena uretranya panjang belok itu kesulitannya adalah saat perlu dipasang kateter dia lebih susah daripada pasang kateter perempuan. Kalau perempuan tinggal cari apa namanya OUE-nya Di mana? dimasukin, tapi awas ya jangan salah sama vagina gitu ya. Kalau yang Sih.